Puji Bapa Yahweh, kita akan buka kitab 2 Petrus ya. Kitab 2 Petrus pasal ketiga, ayat 17 dan 18, ayat-ayat terakhir ya. 2 Petrus 3, ayat 17 dan 18. Kita akan baca semua ayat ini bersama, dan supaya bacaan sama, kita baca sesuai tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Karena itu kamu yang terkasih, karena mengetahui sebelumnya, hendaklah kamu berjaga-jaga agar keteguhanmu sendiri tidak runtuh karena turut terseret dalam kesalahan orang-orang fasik, dan bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua HaMasyiah. Bagi Dialah kemuliaan baik sekarang maupun sampai pada hari akhir zaman. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur. Kebenaran firman terus menerus dinyatakan supaya kita semakin hari semakin mengenal siapa yang kita sembah, kepada siapa kita beribadah. Jadi kita ibadah itu ada tujuannya. Jadi bukan hanya datang ibadah, datang duduk manis, memuja-muji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman. Itu bagian daripada ibadah, tetapi tujuannya apa? Setangkap. Kita mempunyai tujuan adalah supaya dengan kita beribadah, memuja-muji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mengenal, kita memanggil namanya, nama Tuhan yang benar. Ya, karena banyak Tuhan-Tuhan berdasarkan kitab Korintus kan. Banyak Tuhan, banyak ilah. Terus yang mana nama Tuhan yang benar? Kepada siapa kita harus ibadah? Ya, karena Tuhan yang benar itulah yang akan dapat menyelamatkan kita dari rencana Tuhan untuk memusnahkan dunia yang memang sudah rusak. Ya, bahkan firman Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian kepada si Adam, terkutuklah tanah karena kamu. Artinya bumi ini karena dosa manusia sudah terkutuk. Dan karena sudah terkutuk, Tuhan berencana untuk memusnahkan dunia yang saudara dan saya pijak saat ini. Ya, sehingga bagian-bagian kebenaran firman yang tadi kita baca, itulah bagian daripada ayat-ayat, kalau saudara baca dari ayat ke-1 dan seterusnya, yang dibicarakan di sana tentang hari kedatangan Tuhan dan tentang langit yang baru dan bumi yang baru yang sudah Tuhan persiapkan. Kenapa harus ada langit yang baru dan bumi yang baru? Karena dosa manusia yang telah dilakukan oleh leluhur kita dahulu, sehingga tadinya bumi ini diberkati Tuhan, tetapi karena dosa manusia menjadi terkutuk. Karena terkutuk, maka akan dihancurkan Tuhan. Dan karena akan dihancurkan, kan ada orang-orang yang memang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Kalau dunia ini dihancurkan, lo orang yang mau diselamatkan ini taruh di mana? Nah, Tuhan sudah punya rencana dan Dia sudah kasih tahu bahwa dunia ini memang akan dihancurkan. Tetapi orang pilihan Tuhan bukan saja diangkat dan diselamatkan, tetapi nanti ketika dunia ini dihancurkan,
yang sekarang kita injak, kita ditempatkan di dunia yang baru, ya. Dunia yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Dan di sana tidak ada lagi lautan. Berdasarkan firman Tuhan kalau saudara baca nanti dalam kitab Wahyu. Ya. Karena itu kita melihat, kalau kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan tadi berdasarkan terjemahan Lukas ya dalam ayat 17. Selanjutnya hai saudara-saudara yang terkasih, karena kamu mengetahui semua itu sebelumnya. Apa yang kita tahu? Ya. Apa yang kita tahu? Karena kamu hai yang karena mengetahui sebelumnya. Apa yang kita tahu? Tuhan sudah memberitahu pada ayat-ayat sebelumnya pada pasal yang sama. Dalam 2 Petrus pasal 3 kalau saudara baca nanti dari ayat 1 dan seterusnya. Tuhan sudah memberitahukan dengan jelas bahwa sesuai dengan kesaksian tadi kan, kita menantikan masa di mana kita akan diangkat. Nah, semua itu memang bukan angan-angan ya, tetapi sesuatu yang memang pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena itu Tuhan saat ini sedang mempersiapkan umat yang memang dia pilih untuk diselamatkan. Dan yang memang sudah dia tentukan sebelum dunia diciptakan. Berdasarkan kitab Efesus pasal 1 ayat 4 dan seterusnya. Ada orang yang sudah ditentukan sebelum permulaan dunia. Sebelum ada dunia Tuhan sudah tentukan. Ya. Dan rencana Tuhan berdasarkan kitab Ayub tidak akan gagal. Dan karena itu, karena dia sudah tahu siapa yang mau diselamatkan. Walaupun mungkin saat ini orang yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan itu masih hidup di dalam dosa. Masih hidup di dalam dosa. Tuhan sanggup mengeluarkan orang ini dari ikatan dosa. Dikeluarkan untuk diproses. Itulah yang dikatakan yang kita kenal namanya gereja atau igreja dalam bahasa Portugis dan eklesia dalam bahasa Yunani yang artinya dipanggil keluar dari dunia yang penuh dengan dosa, dipanggil keluar supaya Tuhan bersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk nanti tinggal bersama dengan dia di langit yang baru, bumi yang baru. Walaupun di dalam kenyataannya sampai saat ini sebagaimana tertulis dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat-ayat sebelumnya. Kita melihat dalam ayat 3 ya. Dengan pertama-tama mengetahui hal ini bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul para pengejek yang berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan yang berkata di mana janji mengenai kedatangannya. Karena sejak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap berlangsung demikian dari sejak awal penciptaan. Ya. Nah, karena orang-orang seperti ini dia tidak tahu, dia tidak mau mengerti firman, ya, sehingga dianggap janji-janji itu hanya sebagai sesuatu pernyataan yang seolah-olah tidak ada dasarnya, ya, tidak ada dasarnya karena mereka tidak mengenal Tuhan yang benar, ya, sehingga kalau kita ngomong nanti ada dunia yang baru, bumi yang baru, ada pengangkatan, bagi mereka itu sesuatu yang khayalan aja. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Tetapi kita mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Hari lepas hari kita melihat kenyataan membuktikan bahwa hal itu memang pasti terjadi. Ya.
Walaupun di dalam kenyataannya sampai saat ini ya kita kan masih menunggu. Masih menunggu. Ya. Dan kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ayat-ayat firman Tuhan menyatakan bagi kita. Ya. Banyak orang memang yang nggak percaya, bahkan orang dengan kepercayaan-kepercayaan lain, yang mereka imani cuman nanti itu ada kiamat, bumi ini akan hancur, semua akan musnah. Cuman itu yang dia tahu. Ya, karena tidak ada satupun yang saya percaya. Janji-janji yang berasal dari Bapa Yahweh yang diturunkan kepada manusia. Di mana janji-janji itu diceritakan secara detail. Dan itu hanya kalau saya menafsirkan hanya dalam kitab suci kita. Ya, hanya dalam kitab suci kita. Tertulis dengan jelas semua janji-janji itu. Dan kita melihat semua janji itu pun digenapi oleh Tuhan. Hari lepas hari semakin digenapi. Ya. Dan kita mengucap syukur itu pada akhir zaman semakin jelas, semakin nyata. Walaupun itu janji paling sedikit sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Ketika Yeshua masih hidup di muka bumi sebagai manusia, ya, dia akan berbicara kepada para rasulnya, kepada para muridnya. Bahwa kedatangannya itu nanti seperti ini. Kan dia kasih tahu. Ya, dia kasih tahu begini, begini, begini. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Matius pasal 24. Ya, kita lihat aja ya. Karena kelihatan ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan di sana. Ya. Kita lihat. Di dalam Matius 24 ayat ke 32 mulai ya. Pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula lah kamu. Ketika kamu melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa dia sudah dekat di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi. Yeshua berbicara mengajarkan kepada para murid. Saya menafsirkan, saya menafsirkan. Ketika Yeshua berbicara seperti itu, muridnya nggak ngerti. Bisa nggak maksud saya? Muridnya tidak mengerti. Mereka memang Matius nulis. Tetapi saya percaya dia tidak mengerti atau mereka belum mengerti apa dasarnya, kan gitu kan? Karena Tuhan kan kasih tahu salah satu tanda-tanda kedatangannya ini. Saya percaya, saya menafsirkan. Murid-muridnya nggak mengerti apa dasarnya. Nah, dasarnya ada. Kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul. Kan dasarnya ini. Ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-6 dan 7. Oleh karena itu sesungguhnya tak kalah berkumpul bersama dengan mereka. Kalau berkumpul bersama, mereka menanyai dia dengan mengatakan, Tuhan, apakah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini? Ya, namun dia berkata kepada mereka, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu atau saat yang telah Bapa tetapkan dalam wewenangnya sendiri. Bisa ditangkap hubungannya dengan Matius tadi 24. Yeshua sudah kasih tahu tanda-tanda kedatangannya seperti ini. Tetapi murid-murid nanya, loh Tuhan, apa waktunya sekarang?
Artinya mereka nggak ngerti bahwa apa yang ditulis itulah waktu di mana dia datang dan dia akan menggenapkan apa yang mereka harapkan waktu itu. Karena itu saya berani menafsirkan murid-murid nggak mengerti apa yang Yesus katakan dalam Matius 24. Saya tangkap. Ya. Dan saya percaya oleh kasih kemurahan Tuhan, semua itu mulai disingkapkan oleh Tuhan. Bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Pada zaman akhir. Ya. Sehingga pada zaman akhir inilah Tuhan mulai membuka rahasia-rahasia. Dahulu orang nggak ngerti itu Matius 24. Ya termasuk saya nggak ngerti. Baca ya baca. Tapi nggak ngerti. Karena Yesus jelas mengatakan generasi ini akan melihat dia datang. Banyak orang yang tidak mengerti, orang yang menamakan diri orang Kristen tidak mengerti. Bahkan sampai saat ini banyak juga yang nggak ngerti. Ya. Bahkan mulai mereka-reka, yang namanya generasi itu yang mana? Yang namanya pohon ara itu bagaimana? Dan saya percaya karena firman Tuhan menyatakan, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka. Semua itu pada akhir zaman akan Tuhan buka bagi saudara dan saya. Kita lihat di dalam Matius pasal ke berapa ini? 10. Ayat ke-26. Oleh karena itu janganlah kamu takut akan mereka. Sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ingat semua firman itu rahasia. Semua rahasia hanya dibuka Tuhan kepada orang yang bisa dipercaya. Bisa tangkap? Umpamanya saudara dan saya punya rahasia. Semua kita pasti punya rahasia lah. Kalau kita namanya rahasia, tidak mungkin kita memberitahu kepada semua orang. Kalau dikasih tahu kepada semua orang, artinya rahasia umum, bukan rahasia pribadi. Saya tangkap ya. Nah karena itu rahasia pribadinya Tuhan, Tuhan hanya akan buka kepada orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya hanya anak-anaknya. Kita pasti mempercayakan kepada anak-anak kita kalau mereka datang ke rumah. Ya masuk-masuk aja, kita nggak perlu ngikutin karena kita percaya dia. Saya tangkap. Ya. Semua ini terbuka buat mereka. Karena mereka anak-anak kita. Demikian juga Bapak Yahweh, saudara dan saya, sebagaimana tertulis. Ketika kita sudah dikuburkan manusia lamanya, kemarin kita sudah sempat menyinggung, kenapa Yeshua itu harus dibaptis? Ya, karena dia itu dilahirkan dari seorang manusia yang bernama Maria. Walaupun dia benih yang kudus. Tetapi sebagai contoh, seorang yang dilahirkan dari seorang perempuan, ya, yang berdosa, itu harus dikuburkan kembali manusia lamanya. Kemudian dia bangkit, lahir baru, lahir dari firman. Itulah yang dikatakan ciptaan baru. Itulah kenapa setelah keluar dari air ada suara yang menyatakan inilah anakku. Namanya anak, Tuhan buka rahasianya. Bisa ditangkap. Loh waktu itu kan juga para murid sudah dibaptis. Ya, baptis artinya diselam. Ya, banyak orang, baptis percik, baptis selam. Ngomongnya ya udah salah, bagaimana mengharapkan orang ngerti. Ya, kalau nggak bisa bilang, ya bilangnya kamu harus diselam. Baru nanya, apa itu diselam? Ya dibaptis. Dibaptis dengan cara yang benar dan dengan nama yang benar. Itu cuma satu kali. Bisa tanggap ya? Itu cuma satu kali.
Ya, kita akan mengenal berdasarkan firman Tuhan ada 3 macam baptisan. Baptisan air, ya. Baptisan apa? Roh. Baptisan api. Ya. Baptisan air, tubuh kita ini harus dibersihkan. Manusia lama kita dikubur melalui baptisan di dalam air. Berbicara air, berbicara firman. Dikubur bersama Yeshua karena berbicara firman, berbicara Yeshua. Dikubur bersama Yeshua melalui baptisan, bangkit keluar dari air, lahir dari firman sebagai manusia yang baru. Ya. Baptisan roh ketika kita sudah diangkat jadi anak, seperti firman semalam, engkau dan saya dicaplak, dimeterai, dikasih Roh Kudus. Ya. Itu cuman kalau baptisannya benar, artinya caranya benar, namanya benar. Cuma 1 kali. Ya. Kalau minggu lalu kan ada yang bertanya begitu kan. Ya walaupun tidak dijawab dengan jelas, harusnya kalau dilihat dari penjelasannya, baca aja Kisah Rasul 19. Harusnya mengerti. Di dalam Kisah Rasul pasal 19, murid-murid pada waktu itu dibaptis hanya di dalam baptisan Yohanes. Dalam baptisan Yohanes itu nggak ada namanya, dicemplungin aja. Tapi kemudian harus dibaptis, bukan dibaptis ulang, tetapi dibaptis dengan benar. Baptisan itu nggak ada ulangan-ulangan, apalagi diperbaharui, nggak ada. Yang ada baptis yang benar, cara yang benar. Cuma 1 kali, tidak ada ulangan-ulangan, tidak ada pembaharuan-pembaharuan. Jangan dibodohi. Itulah memiliki pengetahuan, tetapi pengetahuan yang palsu. Itu tertulis. Kan tadi kita baca tadi kan dalam ayat-ayat, ya kita baca aja lah. Kita main belak-belakan aja lah ya. Kita baca ayat 18. Di dalam 2 Petrus tadi. Bertumbuh dalam anugerah, dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam pengetahuan tentang Yeshua, tentang firman. Tetapi ada tertulis, ada pengetahuan palsu. Ada pengetahuan palsu, yaitu yang seperti diajarkan itu. Oh harus begini, harus begini. Lah itu namanya pengetahuan palsu. Loh kita harus sangat berhati-hati, bukan kata saya, tapi ada tertulis. 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-20 dan 21. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan, seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan-pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong apa? Palsu. Jadi ada pengetahuan yang palsu. Ya, yang karena mengakuinya udah tahu palsu diakui. Dalam terjemahan Lukas, hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan-perdebatan mengenai pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran. Loh itu. Ya. Pengetahuan palsu, saya mengajarkan kepada saudara sesuai firman. Ketika dalam Kisah Rasul pasal 19, ada orang yang sudah dibaptis oleh si Yohanes Pembaptis. Tetapi Paulus berkata, kamu harus dibaptis dengan nama yang benar. Dan itulah yang harus kita lakukan. Bukan harus diulang-ulang, dibaharui. Itu namanya pengetahuan palsu. Tetapi dianggap sebagai kebenaran.
Kalau sudah dibaptis, diselam dengan benar, dengan cara yang benar, dengan nama yang benar, ya sudah satu kali saja. Jangan diulang-ulang. Karena banyak kan, walaupun sudah dibaptis ini, nanti pas oleh kemurahan Tuhan datang ke Israel, oh sungai Yordan, baptis lagi. Dasar ini. Karena sungai Yordan kan, emangnya sungai Yordan yang menyelamatkan kamu. Tetapi itu banyak yang terjadi. Seolah-olah baptisan itu dianggap main-main. Itu namanya pengetahuan palsu. Kenapa? Karena yang melakukan itu merasa senang. Merasa bangga orang yang dibaptis. Engkau membohongi orang. Itu namanya pengetahuan palsu. Tetapi dianggap benar. Sesuai kitab Timotius tadi kan. Pengetahuan palsu tapi dianggap sebagai kebenaran. Lah. Baptisan memang ada 3 macam. Baptisan air cuma 1 kali. Ya, cara yang benar, nama yang benar. Kalau namanya enggak benar, harus dibaptis yang benar, bukan diulang. Bukan diulang, tapi dibaptis yang benar. Dengan nama yang benar. Baptisan roh, ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus 1 kali. Tetapi itu baptisan tubuh dan baptisan roh. Manusia terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Baptisan jiwa itu seumur hidup. Saya tangkap saya. Karena jiwa kita ini dibersihkan terus menerus oleh apa? Oleh firman. Firman itu roh. Lo kok seumur hidup? Lah, engkau sekarang mungkin dibaptis. Ntar pulang gereja engkau berdosa lagi. Ya, itu dibersihin lagi sama Tuhan. Baptisan jiwa itu seumur hidup. Selama kita hidup, jiwa kita dibersihkan sesuai dengan apa yang tertulis. Yakobus 1 ayat 21. Firman itu yang menyelamatkan jiwamu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat para rasul ternyata belum mengerti apa yang dikatakan Yesua dalam Matius 24. Sehingga mereka nanya sebelum Tuhan terangkat. Apakah engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Tuhan bilang yang tahu itu nanti itu Bapa Yahweh sendiri. Tetapi kita mengucap syukur. Dulu-dulu pun ketika kita baca Matius 24, ya baca. Tapi belum dibuka. Sehingga ya baca ya mengerti ya sebatas apa yang tertulis. Tetapi semakin datang, semakin dekatnya waktu Tuhan buka. Ya, pohon ara, ya, kita lihat kan. Pohon ara ini bukan hanya sembarangan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 24 ini, Matius 24 ini, berdasarkan, kan dikata, pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Berbicara pohon ara, kalau kita nanti saudara baca di Yeremia 24, berbicara pohon ara itu berbicara bangsa Israel. Ketika firman ini, bila pohon ara ini ranting-rantingnya menjadi lembut, daun-daunnya bertunas. Berbicara pohon ara sesuai Yeremia 24 tadi, berbicara bangsa Israel. Kalau dia bertunas, artinya dia muncul kembali. Bangsa ini muncul kembali. Kenapa muncul kembali? Karena bangsa ini berdosa kepada Tuhan. Sejak Raja Israel yang ketiga yaitu Salomo. Ketika dia membiarkan dirinya karena punya banyak istri dengan punya banyak. Masing-masing punya ilah dan Salomo terjerumus ke dalamnya. Maka bangsa Israel dipecahkan oleh Tuhan. Yang tadinya 1, sekarang menjadi 2. Setelah menjadi 2, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel.
dari raja-raja yang ada. Kita melihat hampir dapat dikatakan semuanya menyeleweng dari firman. Tuhan punya batas kesabaran. Walaupun berkali-kali para nabi dikirim untuk bangsa Israel. Untuk para raja-raja untuk mengingatkan mereka. Kembali kepada Bapa Yahweh. Mereka bukan kembali. Semakin dipanggil, semakin lari. Ya, sama seperti apa? Sama seperti maling. Ya. Pernah ini, kalau saudara panggil maling, semakin keras panggilanmu, semakin cepat larinya. Lo enggak? Lo itu ya sama seperti bangsa Israel. Semakin dipanggil, semakin jauh dari Tuhan. Ya. Tetapi itulah yang terjadi pada mereka yang menamakan bangsa Israel. Kita lihat di dalam Hosea pasal 11. Ayat kedua. Makin mereka dipanggil, makin berpaling. Jadi bangsa Yesaya kalau ayat ini itu kayak maling. Ya maka maling kan kalau kau panggil dia, semakin keras panggilanmu, semakin keras dia lari. Lah itulah yang seringkali menjadi kehidupan mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan. Semakin Tuhan panggil untuk mendekat, ya semakin jauh. Ya, semakin jauh. Dan karena semakin jauh, Bapa kita ya punya kesabaran. Ada batas kesabaran Tuhan. Ya, setelah kesabaran, bahkan beberapa ratus tahun itu. Bangsa Israel diberi kesempatan untuk punya pemimpin sendiri. Ya, kalau kita lihat dari zaman Abraham kan. Abraham ke Moshe itu sekitar 500 tahun. Saya Abraham ke Moshe sekitar 500 tahun. Ya. Dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Abraham ke Moshe sekitar 500 tahun. Dari Moshe baru timbul hakim-hakim. Hakim-hakim. Ya. Lah itu Tuhan beri kesempatan. Ya. Selama karena sampai dari zaman zaman Abraham sampai ke si Daud itu 1000 tahun. Atau dari Yesua ke Daud itu 1000 tahun. Sebelumnya. Daud kemudian memerintah raja. Selama kurang lebih 1000 tahun total mereka diperintah oleh orang sendiri. Ya. Tetapi bukan semakin baik di hadapan Tuhan, semakin lari. Sesuai dengan Hosea tadi. Tuhan punya batas kesabaran. Para nabi diutus, mereka makin lari. Setelah waktu kesabaran Tuhan sudah genap, ya dikirimkanlah Nebukadnezar. Mulai saat itu kurang lebih 570 tahun sebelum Yesua. 570 tahun sebelum Yesua. Masuklah Nebukadnezar. Ya. Pada zaman Nebukadnezar ini, Nebukadnezar dikasih mimpi sama Tuhan. Karena kesombongannya. Nebukadnezar menjadi seperti binatang makan rumput selama 7 masa atau 7 tahun. Dan saya menafsirkan ini melambangkan bangsa Israel yang menjadi seperti binatang. Seperti binatang. Tidak lagi mengakui Tuhannya. Ya.
Tetapi sebagaimana Nebukadnezar selama 7 masa, dia bermimpi, pohonnya ditebang, tetapi tunggulnya tetap. Artinya masih berakar. Setelah masa 7 masa ini lewat, dia dipulihkan kembali menjadi raja. Tumbuh lagi. Itulah gambaran Israel. Itulah gambaran Israel. Bangsa ini selama 7 masa. 7 tahun. 7 kali 360 hari. Itu 2520 hari. Atau 2520 tahun sejak firman itu atau sejak si Nebukadnezar. Ya. Sejak Nebukadnezar. Dan itu digenapi setelah 2520 tahun. Nebukadnezar itu sekitar 570 tahun sebelum Masehi. 2520 dikurangin 570 itu kurang lebih 1950 Masehi. Bangsa Israel muncul 1948. Dan di sini kita melihat, loh kok beda 1950, lah ini kan 570, perkiraan mimpi itu diberikan Tuhan kepada Nebukadnezar. Perkiraan. Tetapi berdasarkan penafsiran atau saya menafsirkan 1948 pohon ara mulai bertunas. Setengah. Bertunas seperti Matius 24 tadi. Mulai bertunas, ini menggambar bangsa Israel mulai muncul. Dan kalau dia muncul, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghapus mereka. Bukan kata saya, ada tertulis. Kita baca di dalam Amos pasal 9 ayat 15. Amos 9 ayat 15. Aku akan menanam mereka di negeri mereka. Dan mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah aku berikan kepada mereka. Yahweh Elohim berfirman. Ketika bangsa ini dipulihkan, ditaruh di sana, kekuatan apapun di dunia ini berdasarkan ayat ini tidak akan pernah bisa menghancurkan mereka. Bisa tahu, dan itu kan terjadi sekarang. Ya, Israel itu kecil, dikelilingi oleh begitu banyak bangsa, berusaha diserbu, kalah semua. Kenapa? Karena yang berperang bagi mereka itu bukan sembarangan, Bapa Yahweh sendiri berperang. Dan di sini kita melihat, kita mengucap syukur Matius 24 ini dibuka bagi kita yang hidup akhir zaman. Menggenapkan Matius 10 ayat 26 tadi. Semua dibuka. Dan dikatakan oleh firman Tuhan setelah dia muncul. Generasi ini akan melihat kedatangannya. Beberapa katakanlah 5 tahun yang lalu saya pribadi belum mendapatkan pembukaan itu. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan buka yang namanya generasi itu yang mana. Karena banyak sekali dari kitab Wahyu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Banyak sekali 40 tahun itu generasi. Ya. Terus kemudian 70 tahun, 80 tahun. Yang mana yang namanya generasi. Dan kita mau ucap syukur Tuhan buka karena kita belajar. Kita belajar dari kitab Torah. Ada tertulis firman Tuhan berkata. Ya, keturunanmu akan diperbudak 400 tahun.
kepada Abraham. Kenapa Abraham keturunannya diperbudak? Banyak orang nggak ngerti. Ya. Tetapi kemurahan Tuhan dibuka. Karena Abraham tidur waktu ibadah. Maka keturunan menjadi budak. Dan di sana kita melihat ada tertulis dalam kitab Torah yang sama. Tetapi generasi yang keempat akan kembali. 400 tahun, 4 generasi. Matematika yang boleh dikatakan sangat mudah. 400 dibagi 4, satu generasi 100 tahun. Dan ada satu yang tersembunyi, bukan cuma satu. Nah kan begitu kan. Orang kan banyak aja yang namanya ahli-ahli itu. Gak cukup satu. Loh Tuhan buktikan. Karena kita mau belajar. Dari Adam sampai Abraham. Tepat 2000 tahun. 20 generasi. 2000 tahun dibagi 20. Satu generasi. 100 tahun. Cukup bagi saya. 2 ayat kebenaran firman sebagaimana tertulis. Karena itu saya berani mengajarkan kepada saudara yang dikatakan satu generasi pada Matius 24 itu adalah 100 tahun. 1948 ditambah 100 2048. Tetapi kata firman Tuhan, ya kita semua kan harus tergantung firman. Jangan main asal namanya rocos aja. Kita lihat dalam Matius 24 ayat 22. Sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Berdasarkan tafsiran yang saya tafsirkan seperti tertulis. Satu generasi 100 tahun, maka generasi yang akan melihat tahun 2048. Tetapi berdasarkan ayat ini, waktunya diperpendek. Waktu yang diperpendek itu yang saya tidak tahu. Saya nggak? Nggak tahu saya. Tetapi saya percaya. Saya percaya. Nah, saya berani menafsirkan. Kalau waktunya tiba, dia secara khusus akan memberitahukan kepada masing-masing kita. Siap-siap. Enak aja apa buktinya? Loh banyak buktinya. Ya. Banyak buktinya. Ketika Yakub mau mati, dia kan ngomong, aku udah mau mati. Siap-siap. Banyak firman Tuhan yang menyatakan, ketika orang-orang kudus mau mati, dia dikasih tahu. Kamu mau mati, siap-siap. Hizkia, Yesaya berkata, firman Yahweh katakan, kasih pesan sama saudara-saudaramu, karena kau mau mati. Ya, saya percaya itu. Karena saya mengimani, bapak saya pernah mengalami seperti itu yang pernah saya saksikan. Kamu akan mati. Tetapi karena berdoa sungguh-sungguh, luar biasa. Karena nggak semua orang seperti itu. Ya, saya harus mengakui. Ya, saya harus akui iman bapak saya luar biasa. Tuhan bilang kamu harus mati. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Tuhan bilang umurmu diperpanjang 15 tahun. Sama seperti Hizkia. Dan itu terjadi. Artinya betapa luar biasa baiknya Bapak Yahweh kepada orang yang dikasihi. Artinya kalau hubungan kita baik dengan dia. Loh, kalau Tuhan bilang siap-siap. Aku udah kangen. Tuhan tolong deh.
tambahin supaya aku bisa diangkat. Saya percaya itu bisa terjadi. Karena buktinya banyak. Dan saya mengalami, artinya orang tua saya mengalami. Nah, kita di sini melihat itu semua pengetahuan yang harus kita kerti. Pengetahuan tentang Yeshua, kata 2 Petrus tadi. Tetapi banyak orang membelokkan sehingga menjadi pengetahuan palsu. Yang diajarkan bukan lagi mempersiapkan umat Tuhan bagaimana mereka harus hidup kudus dan benar. Karena firman Tuhan jelas menyatakan. Di dalam kitab Petrus tadi, 2 Petrus pasal 3, kita baca ayat ke-11. Selanjutnya, dengan leburnya semua hal itu, betapa perlunya kamu untuk ada dalam perilaku yang kudus dan dalam kesalehan. Ya, dalam kesalehan. Betapa suci dan salehnya engkau harus hidup supaya kita memperoleh kasih karunia. Ya, itu kan tergantung masing-masing. Saya boleh ngomong, boleh beritakan firman, boleh berbusa mulutku untuk memberitakan firman. Loh kalau yang dengar, seperti ayat-ayat tadi kan, dianggap angin lalu. Ya enggak masalah. Enggak masalah. Banyak orang diberitakan, enggak mungkin. Ya enggak masalah. Kenapa saya merasa tetap kuat, walaupun banyak orang yang menolak akan kebenaran yang diberitakan. Itu kan tafsiranmu enak, ya enggak masalah. Ya kadang-kadang kan saya juga berpikir, nih Tuhan gimana? Loh Tuhan kasih ingat dan ada tertulis. Semua nabi yang memperingatkan para raja-raja Israel dan umat Israel. Mereka tolak, itu nabi. Loh jangankan nabi-nabi, Yeshua pun dia tolak, bahkan dia bunuh. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang hidup akhir zaman, yang mengajak umat Tuhan, ayo. Ya jangan heran apabila kalau yang dahulu terjadi dan sekarang terjadi, jangan heran. Karena yang sekarang terjadi dulu pun sudah terjadi. Sehingga saya juga menghimbau kepada saudara, apabila kita mungkin merasa ditolak ketika kita berani memberitakan pengetahuan yang benar tentang Tuhan, jangan kita kecewa. Karena sesuai firman Tuhan dalam kitab Timotius tadi, orang lebih banyak senang dengan pengetahuan yang palsu. Kalau yang palsu luar biasa. Ada tertulis, kan saya pernah dengar, ada Pak, kok firman Tuhan begini? Firman Tuhan, terus dijawab, kan ada pertanyaan kan. Pak, firman Tuhan gak menyatakan seperti itu. Lo ingat, kata pelayan Tuhan dengan gagahnya. Firman Tuhan itu bukan yang tertulis aja, tapi ada yang tersirat. Luar biasa, penipu. Itu penipu, tetapi itu terjadi. Bukan hanya tertulis, tetapi juga tersirat. Yang tersirat itu isi otakmu, isi setan. Ajar yang benar, ajar yang tertulis, jangan yang tersirat. Saya berani katakan kalau ada orang yang dengar di luar sana, kalau engkau dengar ada pelayan Tuhan yang menyatakan tersirat, penipuan itu palsu, pengetahuan palsu seperti suratan Timotius. Jangan kau tersesat. Semua harus tertulis. Kalau mau menyatakan berdasarkan pikiranmu, ya saya kasih contoh. Saya menafsirkannya begini. Itu saya jelaskan, saya tafsirkannya begini. Bukan bilang kalau namanya tersirat, konotasinya atau seolah-olah mau menyatakan ini dari Tuhan, tetapi yang tahu itu cuma saya. Saya anggap seolah-olah Tuhan berbicara kepada orang ini,
Itu kebohongan, pengetahuan palsu. Tetapi karena sudah pelayannya diagung-agungkan, akhirnya dianggap yang palsu itu sebagai suatu kebenaran. Ya hati-hati. Kita ini kalau nggak berhati-hati akan sangat mudah tertipu dengan tipuan-tipuan yang canggih. Canggih. Ya. Sangat canggih. Tapi saya mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Tuhan punya cara. Ya, kita baca aja deh ayat firman Tuhan ya. Ini ayat yang juga sering kita baca ini. Ayub pasal 42, ayat 2. Aku mengetahui, Ayub mengetahui bahwa Yahweh dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Seperti yang saya katakan dan sering kali dilontarkan di tempat ini. Tuhan sudah menetapkan siapa yang akan dia selamatkan dan siapa yang akan dia binasakan. Ya, nah kita melihat kan. Banyak orang, kita nggak usah lihat keluar, di Indonesia aja lah namanya orang Kristen. Ya, saya seperti yang kemarin saya sempat keluarkan kan. Ada seorang pelayan Tuhan yang mempunyai pengikut yang saya katakan ya termasuk besar. Yesus itu bukan juru selamat. Yang juru selamat adalah Yahweh. Saya nggak tahu apa saudara sudah buka itu di YouTube ya. Saya cuma baca, saya nggak buka ini, saya baca, baca aja. Ya. Saya mengucap syukur, walaupun tanpa disadari. Orang ini kan, ya boleh saya katakan, setahu saya dia pernah menentang nama yang kudus. Tetapi Tuhan punya cara, melalui mulut dia berani menyatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yang menjadi juru selamat adalah Yahweh. Saya mengucap syukur dengan kata-kata seperti itu. Kenapa? Itu bisa aja bagian daripada rencana Tuhan untuk mendobrak pemikiran orang-orang yang menamakan diri orang Kristen khususnya di Indonesia. Yang begitu mengagung-agungkan nama Yesus. Tetapi ketika dia mendengar khotbah dari seorang yang dikatakan doktor teologi, Yesus itu bukan juru selamat. Lah, pasti kan bingung kan? Habis itu dia siapa dong? Lah. Jangan kita melihatnya hanya sepintas ya, tidak. Tuhan punya cara untuk mendobrak kungkungan yang begitu kuat yang tidak mau mengakui Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya dari lingkungan dalam keluarlah pernyataan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Saya mengucap syukur, kenapa? Pasti di dalam lingkungan orang ini mulai timbul goncangan. Goncangan. Ya. Kenapa goncangan? Loh, kalau Yesus bukan juru selamat jadi apa dong? Yang kita panggil-panggil itu siapa dong? Saya mengucap syukur kalau saya nggak salah, karena dia kan dokter dia nih. Kalau saya nggak salah dia punya sekolah. Salah satu adik kandung saya itu lulusan dari sekolah dia, STH dia. Dalam hati saya ya bagus juga lah. Bagus juga. Supaya mereka bertanya-tanya kan. Jadi yang saya puja-puja itu siapa? Kalau dia bukan juru selamat ngapain saya puja-puja? Nah itulah rencana Tuhan. Untuk mendobrak denominasi yang seperti itu. Aturan yang begitu ketat. Yang menolak nama sang juru selamat. Tetapi dengan pernyataan seperti itu mereka jadi bingung. Loh kalau Yesus bukan juru selamat, siapa dia?
Betul nggak? Bisa ditangkap maksud saya? Saya sebagai pelayan Tuhan, saya mengucap syukur dengan pernyataan itu. Dan saya mengaminkan, memang Yesus itu bukan juru selamat. Yesus dalam bahasa Ibrani tidak ada artinya namanya. Tidak ada artinya. Ya. Kalau dia mengatakan yang juru selamat itu Yahweh, itu betul 100%. Tetapi di dalam nama Yeshua, Yod-Sen Waw-Ayin, Yodnya itu adalah Yahweh. Menggenapkan yang Yeshua katakan, aku datang dalam nama Bapakku. Aku dan Bapa satu. Saya mengharapkan, saya mendoakan. Orang yang bingung ketika kalau dia dengar ini. Oh, berarti yang namanya juru selamat itu yang benar Yeshua. Ya Yeshua. Oh, bagaimana dengan Yahshua? Lah, tambah lagi Yahshua. Itu yang bisa bikin bingung ya. Antara Yeshua dengan Yahshua. Dan kita hanya bisa melihatnya kalau kita menulisnya dalam bahasa Ibrani. Kalau Yeshua, Yod, Shin, Waw, Ayin. Kalau Yahshua, Yod, He, baru Shua. Nah kalau ini kan ada bilangan gematrianya. Kalau Yahshua, bilangan gematrianya tidak sama dengan Yahweh. Nggak sama jumlahnya. Tetapi kalau namanya Yod-Sen Waw-Ayin, Yeshua, bilangan gematrianya sama jumlahnya. Karena itu saya mengajarkan kepada saudara berdasarkan, karena tata bahasa Ibrani itu luar biasa. Kalau dia jumlahnya sama, bisa berbicara pribadi yang sama, tetapi juga bisa berbicara, ya, yang satu membawa penyakit, yang satu obatnya. Bisa tahu nggak maksud saya? Ya, satu dia bawa penyakit, yang satu jadi obat. Bukan asal ngomong, ada contohnya. Ya. Jadi kita harus melihat di sini secara luas. Ya memang kita bukan orang yang ahli bahasa Ibrani. Tapi kita bisa belajar ya. Di dalam bahasa Ibrani. Ya. Kita sudah belajar ular itu kan nahas. Nahas. Ya, saya nggak punya catatannya di situ ya. Nahas itu dalam bahasa Ibraninya nun, ket, sama sin. Ya. Tetapi Masiah, Sang Juru Selamat itu mem, sin, yod, ket. Masiah dengan nahas, si ular itu jumlah gematrianya sama. Kalau kita baca itu, kalau kita jumlahin, jumlahnya 358, dua-duanya sama. Tetapi dalam terjemahan Ibrani, pengertian Ibrani, memang satu juru selamat, Masiah, yang satu setan nahas. Perbuatan setan bisa dinetralisir oleh Masiah, oleh Yeshua. Bisa tangkap? Karena jumlah gematrinya sama. Kita belajar di sini supaya kita benar-benar memiliki pengetahuan yang benar tentang Yeshua. Kalau kita mempunyai pengetahuan yang benar, artinya kita mengenal dia dengan benar dan tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran pengetahuan palsu yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, kita harus lihat benar-benar. Kita kan sudah pernah dibuka kan. Yod, Sin, Waw, nama Yeshua kan ada Yod, Sin, Waw, Ayin. Sama Yahweh, Yod, He, Waw, He. Itu jumlah gematrianya sama. Menandakan bahwa Yahweh sama Yeshua itu pribadi yang sama. Nah, kita memiliki pengenalan yang benar supaya kita jangan tersesat dengan pengetahuan yang palsu. Nah, kita harus berani menyatakan benar adalah benar, salah adalah salah.
Walaupun mungkin ketika kita berani menyatakan kebenaran, banyak orang yang nggak bisa terima. Jangan kecewa. Kan sudah dijelaskan dalam Yohanes 6 ayat 66. Ketika Yeshua memberitakan kebenaran yang murni, banyak orang yang meninggalkan dia. Dan firman Tuhan jelas dalam Yohanes pasal 13 apabila saudara baca dengan sungguh-sungguh. Ketika kebenaran yang murni diberikan, justru orang masuk setan. Saudara sadar nggak itu? Kita lihat ya. Di dalam Yohanes pasal 13. Banyak orang yang baca asal baca aja, tapi ya akhirnya lupa mengartikannya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 13. Kita baca mulai ayat 26 dan 27. Nanti baca semua ya. Yesus menjawab. Atau kita baca ayat 25 mulai. Dan yang bersandar pada dada Yesus itu berkata kepadanya, Tuhan, siapakah dia? Ketika Yesus bilang kan ada yang akan mengkhianati dia. Bertanyalah murid ini, siapa yang dikasih itu? Yang bersandar itu pasti Yohanes. Rasul Yohanes, Tuhan, siapa dia? Nah, kemudian dikatakan, Yesus menjawab, ia adalah orang yang kepadanya aku memberikan pecahan roti setelah mencelupkannya. Dan setelah mencelupkannya, dia memberikan pecahan roti itu kepada Yudas Iskariot, anak Simon. Perhatikan ayat 27. Sesudah pecahan roti itu, kemudian apa? Setan masuk. Berbicara roti, berbicara firman. Yang beri itu Yesus sendiri. Berbicara firman yang murni yang diberikan. Justru kelihatan orang ini sebenarnya setan. Bisa tahu nggak saya? Karena itu jangan heran apabila kita memberikan sesuatu yang murni dari Tuhan. Orangnya bukan menjadi lebih baik, malah menjadi setan. Nah kita melihat di sini, kita belajar dari sini betapa luar biasanya kebenaran yang murni yang diberitakan itu akan membongkar karakter orang yang tidak benar. Kalau memang dia adalah pilihan, dibongkar untuk dibersihkan. Tetapi kalau dia bukan pilihan Tuhan untuk diselamatkan, dibongkar untuk dihancurkan oleh firman. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita melihat sini, semakin hari kita semakin di bawah. Untuk kita memiliki pengetahuan yang benar, bukan pengetahuan yang palsu. Karena banyak di luar sana kan menyatakan Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Loh, karena ayat ini berbagai macam pengetahuan masuk, termasuk buku-buku yang sekarang ini lagi top tenar di antara kalangan orang-orang khususnya penyembah Yahweh. Padahal buku-buku itu banyak yang menyesatkan. Tetapi dianggap sebagai kebenaran. Saya tahu maksud saya. Kan dalam Timotius tadi kan. Pengetahuan yang palsu tetapi dianggap sebagai kebenaran. Dan banyak orang yang percaya walaupun itu jelas-jelas bertentangan dengan Torah. Ya, bertentangan dengan Torah. Salah satu contohnya. Kan sudah banyak dijelaskan. Salah satu contoh yang saya mau ingatkan. Firman Tuhan berkata, ketika Abraham membawa Yitzhak untuk dipersembahkan, maka dia membawa 2 bujangnya. Betul kan? Masih ingat nggak? Perlu dibaca nggak? Nggak usah lah ya. Lah dari buku itu dikatakan, buku itu menyatakan itu bukan bujang biasa. Itu yang bawa si Ismail. Lah jelas-jelas Torah menyatakan 2 bujang. Bukan Ismail.
Dan secara teoretis saya sudah membuktikan. Saya sudah membuktikan secara teori ya. Kita kan harus ada apa namanya? Harus ada alat bukan saja menyanggah asal menyanggah. Tetapi kita melihat apa benar begitu? Apa bisa begitu? Lah itulah yang harus kita cek dengan baik-baik. Dan berdasarkan apa yang saya pernah ajarkan kepada saudara, ya. Ketika Yesak mau dipersembahkan, kalau berdasarkan buku-buku itu Ismail ada. Saya katakan tidak mungkin. Pertama, Ismail itu sudah diusir oleh Sarah. Dia tidak mungkin kembali. Ya. Kemudian Abraham itu tinggal di Beersheba. Dan Ismail itu tinggal di Gurun Paran. Jarak antara Beersheba dan Gurun Paran kurang lebih 150 km berdasarkan peta sekarang. Peta sekarang. Kalau kita pakai mobil, kalau dia jalan tol 150 kilo ya bisa 1 jam atau paling lama 1,5 jam. Saya tanggap ya. Tetapi kita berbicara zaman dulu. Belum ada jalan. Masih semak, masih hutan. Abraham mendapatkan petunjuk dari Tuhan berdasarkan mimpi malam hari. Tidak mungkin Abraham mengirim utusannya ke tempat Ismail. Malam hari tidak mungkin karena kalau dia kirim orang ini harus pakai unta atau pakai kuda atau pakai keledai. Jarak 150 km. Kalau dia pakai kuda, kalau dia pakai keledai, kalau dia pakai unta, berapa sih kecepatannya? 1 jam. Ya. Dia dapat malam. Firman Tuhan katakan pagi-pagi sekali Abraham sudah berangkat. Jadi mustahil. Dan saya percaya Abraham tidak mungkin menceritakan rencananya kepada orang lain bahwa dia akan mempersembahkan Yitzhak kecuali Sarah. Karena Sarah ibunya. Dia tidak mungkin memberitahukan kepada orang lain termasuk kepada Ismail. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sama Yitzhak aja dia nggak cerita kan. Dia nggak ngomong sama Yitzhak. Dia nggak ngomong sama pembantu-pembantu yang tidak ngomong. Tidak ada yang tahu. Dia pergi hanya dikatakan dia mau mempersembahkan korban. Setelah dekat baru Yitzhak tanya, mana korbannya? Baru bapaknya bilang, kamu korbannya. Itu pengetahuan palsu yang ditulis oleh buku-buku itu. Tetapi dipercaya oleh banyak orang. Nah, itu kan menggenapkan firman. Dan kalau yang palsu kau percaya, ya bagaimana mau selamat? Kita harus sangat berhati-hati. Karena itu memang menjadi suatu kenyataan terjadi. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, semakin hari kita harus semakin lebih teliti lagi, memperhatikan apa yang kita dengar sesuai Ibrani pasal 2. Supaya jangan kita tersesat. Jangan sampai kita tersesat. Dan saya percaya, ya karena firman Tuhan kan sendiri mengingatkan. Hendaklah kamu berjaga-jaga agar kamu tidak turut terseret dalam kesesakan orang-orang fasik. Orang-orang yang hanya percaya kepada pengetahuan palsu. Akhirnya ya kok gampangnya ketipu. Ya. Dalam buku-buku itu kalau saya nggak salah satu buku itu kan banyak bukunya. Ya. Macam-macam buku. Waduh, ternyata ketika si Moshe membelah laut bukan hanya 1, ada 12. Lah, pakai apa itu?
begitu dia brok, ada 12 jalan. Kok percaya? Dengan anggapan, karena 12 suku. Lah, terus yang orang-orang lain gimana? Sudah tidak masuk akal, pengetahuan palsu. Tetapi dianggap sebagai kebenaran. Loh, kalau yang begitu aja begitu gampang engkau dibodohi. Ya saya punya bukunya, saya baca separuh udah baca. Buat apa memperdalam buku yang tidak mengajarkan kita kebenaran yang sejati. Kalungkanlah, kemarin kita belajar. Kalungkan Torah, kalungkan pengajaran, kalung. Itu tanda kesetiaan kepada Torah. Sehingga kita tidak mudah tersesat. Dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Kenapa? Karena saya mau selamat. Kita mau selamat. Dan keselamatan itu hanya ada apabila kita berjalan dalam jalan Tuhan yang lurus. Tidak ada jalan yang lain. Ya memang butuh pengorbanan. Kita datang ke tempat ini kan, ya mungkin pagi-pagi datang, aduh ibadah nih. Tapi Roh Kudus bilang, ayo datang, ibadah. Ya. Apalagi kalau datang mulai kan, setan kan biasa mau coba-coba. Dia kasih gerimis sedikit, waduh hujan nih gimana. Mulai tanda tanya. Ya. Disitulah firman Tuhan katakan. Kalau kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan membalasnya. Karena kita melakukan kehendak. Ada upah yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Mari kita sama-sama bertumbuh. Kan dikatakan sebaliknya bertumbuhlah dalam anugerah. Inilah masa anugerah. Ya, banyak orang yang menamakan diri orang Kristen pun, oh ini masa anugerah. Kemudian masa anugerah mau bikin seenaknya. Lah ini yang bahaya. Tuhan setia sama firman, bukan setia sama orang. Ya, karena banyak orang ini masa anugerah nggak apa-apa. Emangnya masa anugerah engkau mau seenaknya nggak bisa. Jangan memandang masa anugerah, memandang kebaikan Tuhan, membuat engkau mau seenaknya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada aturan, ketetapan, perintah. Kalau engkau diciptakan perempuan, jadilah perempuan. Ya. Jangan, ya kan sekarang kan kita lihat kan. Beberapa waktu yang lalu, kayak saya nggak salah ingat di Amerika. Kalau saya nggak salah ingat, entah lesbi atau apa ya yang kawin itu. Yang akhirnya cara Tuhan disambar satu gedung. Habis. Ya. Dan kita melihat, itulah yang terjadi. Ya sejak Presiden Amerika yang sekarang ini kan, LGBT kan bebas. Apa akibatnya? Banyak orang nggak melihat kan apa akibatnya. Ekonomi Amerika kan terpuruk. Harga dolar seolah-olah ambruk semua. Kenapa? Oh, tadinya mengagung-agungkan bahwa negara ini negara yang kan kepada Tuhan kita percaya. Memang nggak dijelasin siapa Tuhannya. To God we trust. Kepada God-nya siapa kita nggak tahu. Tetapi pemimpin yang sekarang LGBT dibebasin. Mau kawin sesama perempuan, mau kawin sesama laki. Kejijian di hadapan Tuhan dan Tuhan punya cara untuk memperingati. Dan lihat dolar kan terpuruk. Itu bukan sembarangan ya. Secara ekonomi boleh orang berbicara begini. Tetapi itu cara Tuhan untuk kasih lihat. Tuhan tetap berkuasa. Terhadap negara yang maju sekalipun. Dolar kan terpuruk. Sekarang bahkan utangnya kan dia. Nah, kita melihat hanya dari kacamata rohani. Kenapa bisa begitu? Karena itu kita berdoa dan berdoa terus. Termasuk bagi bangsa ini. Ya, kan sudah mulai hangat politik kan.
ada tertulis pemerintahan itu berasal dari Bapa Yahweh. Ya kita berdoa, merendahkan diri Tuhan. Berikan kami pemerintahan yang terbaik bagi bangsa ini dan bagi umat-Mu. Karena biar bagaimanapun, di antara mereka yang tidak percaya menguasai bangsa ini, saya percaya ada umat pilihan Tuhan yang masih nggak ngerti kalau dia itu pilihan. Tetapi Tuhan tahu siapa orang-orang ini. Dan Tuhan punya cara untuk mendobrak kungkungan yang menutup mata mereka. Supaya mereka dibebaskan karena mereka orang pilihan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang mungkin sekarang hebat-hebat, waduh ibadah hebat-hebat. Ternyata belakangan terlihat nyeleweng. Tapi jangan heran, karena firman Tuhan berkata, yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian jadi terdahulu. Itu harus terjadi karena itu firman. Jadi jangan kita melihat, oh dia pokoknya punya iman begini terhadap ini. Loh kalau dia pilihan Tuhan. Tuhan punya cara untuk menghancurkan kungkungan setan untuk membebaskan orang pilihan. Nah, kita berdoa, saudara berdoa, kita berdoa. Supaya bilangan umat pilihan Tuhan di tengah bangsa kita ini digenapkan jumlahnya. Karena jumlahnya kan harus digenapi. Jangan melihat, oh tapi dia masih punya ini. Loh, kalau kita diberi beban oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, doakan. Ya, doakan. Karena banyak buktinya kan. Orang yang tadinya, waduh kuat dengan kepercayaan-kepercayaan mereka. Loh kok tiba-tiba berbalik? Loh kalau dia memang pilihan Tuhan, Tuhan punya cara. Ya, kita tidak mau menghakimi ya, kita cuma berdoa Tuhan. Genapkan orang pilihan-Mu di tengah bangsa ini. Dan berikan mereka yang sudah percaya kepadamu keteguhan untuk tetap berdiri dalam kebenaran. Karena apa? Karena ayat tadi. Bisa aja orang yang terdahulu jadi terkemudian. Kenapa? Karena meremehkan firman Tuhan. Sama seperti Amerika. Dia remehkan in God we trust. LGBT dia sahkan. Hancur dia. Ya. Kita melihat kan mulai banyak orang kan. Ada negara-negara kita tidak mau lagi tergantung kepada dolar Amerika. Kenapa? Ya salah satu sebabnya itu. Tuhan mau kasih lihat. Engkau sombong. Engkau akan dihancurkan. Nah, kita hanya bisa berdoa. Karena biar bagaimanapun di sana banyak orang pilihan Tuhan. Banyak yang menentang keputusan-keputusan dari pemerintah yang berlaku. Dan kita sebagai orang pilihan Tuhan ya berdoa. Supaya apa yang kita doakan setiap minggu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, setiap kita berdoa seperti itu, saya percaya Tuhan bekerja untuk melakukan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Ya, sehingga semua rencana Tuhan secepatnya terjadi bagi kita orang-orang percaya dan kita bisa melihat secepat kita diselesaikan. Ya, artinya secepat kita atau bilangan orang pilihan Tuhan di luar Yesrael digenapkan jumlahnya, itu berarti semakin kita mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Saya tangkap. Itu bukan kata saya karena ada tertulis dalam kitab Roma kan. Kita sudah pernah belajar itu Roma. Kalau saya nggak salah Roma, kita baca aja deh. Roma 11 ayat ke-25 dan 26. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel
akan diselamatkan dan seterusnya. Ya. Jadi keselamatan bangsa Israel ini sebenarnya tergantung kita di luar Israel. Walaupun Tuhan sendiri sudah tahu batasnya sekian. Tetapi semakin kita mempercepat proses bilangan umat pilihan di luar Israel digenapkan, maka masa anugerah yang saat ini kita masih miliki akan kembali kepada bangsa Israel. Kalau ini sudah kembali, masa anugerah bagi non-Israel tertutup. Dan saya percaya waktu itu sudah semakin dekat. Karena itu ya saudara, kita lakukan apa yang dapat kita lakukan pertama-tama untuk keselamatan kita pribadi, keselamatan orang di sekeliling kita, keselamatan untuk lebih luar lagi bangsa ini, bahkan dunia. Ya, bahkan dunia. Kita harus banyak berdoa. Dan saya percaya itulah rencana dan kehendak Tuhan. Supaya semua orang tahu mana pengetahuan yang benar dan mana pengetahuan yang palsu. Walaupun kita melihat justru pengetahuan yang palsu ini banyak yang menerima dan menganggapnya sebagai kebenaran. Kita berdoa, kita tolak semua itu. Sehingga jangan sampai orang yang menamakan diri orang pilihan Tuhan, berdasarkan ayat-ayat tadi yang kita baca, jangan sampai mereka tertipu dan terseret terbawa arus yang dapat membinasakan karena lebih percaya pengetahuan yang palsu yang mereka anggap kebenaran, tetapi justru yang membawa mereka kepada kebinasaan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.